Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10. Kami akan menjelaskan materi tentang perubahan wujud benda beserta sifat-sifatnya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian satelit. Satelit merupakan benda langit yang beredar mengelilingi benda langit yang lebih besar, yaitu planet-planet. Jenis satelit sendiri ada dua, yaitu satelit buatan dan satelit alami. Satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia, yaitu satelit buatan Amerika yang bernama satelit Landsat. Sedangkan contoh satelit alami sendiri yaitu satelit yang dimiliki oleh bumi, yaitu bulan. Untuk materi yang kedua yaitu pengertian benda. Pengertian benda sendiri adalah suatu kata yang dalam penggunaannya sering dapat dikaitkan dengan kata-kata semisal objek, zat, dan barang. Kata benda digunakan untuk menyatakan yang nyata secara fisik yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Untuk materi selanjutnya yaitu materi yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat benda. Sifat benda berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sifat benda padat. Benda padat sendiri adalah benda yang memiliki wujud padat, contohnya kursi, meja, lemari, dan juga kulkas. Itu merupakan contoh benda padat. Benda padat memiliki sifat bentuk tidak berubah. Yang kedua memiliki permukaan halus ataupun kasar. Sedangkan sifat yang ketiga yaitu memiliki warna. Untuk sifat benda yang kedua yaitu sifat benda cair. Benda cair sendiri adalah benda yang berwujud cair. Contohnya air, kecap, sirup, dan minyak. Untuk sifat benda cair yang pertama yaitu bentuknya tidak tetap atau menyerupai wujudnya. Contoh, seperti air ketika dimasukkan di dalam botol, maka bentuk air tersebut menyerupai wujud botol tersebut. Untuk sifat benda cair yang kedua, memiliki tekanan ke segala arah. Untuk sifat benda cair yang ketiga yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan sifat yang terakhir, benda cair yang tenang di permukaannya akan datar. Untuk sifat benda yang terakhir yaitu sifat benda gas. Benda gas adalah benda yang berwujud gas seperti contohnya oksigen, karbon dioksida, dan juga udara. Untuk sifat benda gas yang pertama mengisi seluruh ruang. Yang kedua ada di segala tempat. Sifat yang ketiga menekan ke segala arah. Sifat yang keempat memiliki massa dan berat. Sifat yang kelima gerakan partikelnya sangat bebas, dan masih banyak lagi sifat benda gas yang lain. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam perubahan sifat benda dan faktor yang mempengaruhinya. Sifat benda itu ada dua. Yang pertama, perubahan sifat benda yang bersifat sementara, dan yang kedua adalah perubahan sifat benda yang bersifat tetap. Nah, yang pertama, perubahan sifat benda yang bersifat sementara adalah perubahan benda yang dapat kembali ke wujud semula dan tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan sifat benda yang bersifat tetap adalah perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula. Nah, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud sifat yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu pemanasan lilin berbeda dengan pembakaran lilin. Dan yang kedua yaitu pembakaran saat berkemah. Dan yang ketiga, percampuran para pekerja berguna menggunakan berbagai macam bahan bangunan yang dicampur dengan air. Dan yang keempat, pembusukan buah pisang yang telah matang akan membusuk bila dibiarkan selama beberapa hari. Dan yang kelima, pendinginan air yang didinginkan akan menjadi es. Dan yang kedua, untuk pengertian pembusukan adalah proses perubahan benda secara kimia. Pembusukan adalah proses perubahan komposisi dari suatu benda yang berasal dari makhluk hidup. Benda yang membusuk akan mengalami perubahan warna, pengerusakan, hancur, dan berbau. Penyebab terjadinya pembusukan biasanya berasal dari jamur atau mikroba yang lainnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pelapukan pada suatu benda. Pelapukan merupakan suatu proses penghancuran pada suatu benda.
Pelapukan disebabkan oleh organisme maupun reorganisme. Pelapukan biasanya terjadi pada suatu benda, yaitu batu maupun kayu. Pelapukan dibedakan menjadi 3, yaitu pelapukan biologi atau pelapukan organik. Yang kedua yaitu pelapukan fisika atau mekanik. Dan yang ketiga yaitu pelapukan kimia. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu pelapukan biologi atau organik. Pelapukan ini disebabkan oleh suatu aktivitas organisme makhluk hidup seperti jamur, bakteri, dan jenis makhluk hidup lainnya. Contoh dari pelapukan biologi atau organik yaitu kayu yang dimakan oleh rayap. Cara pencegahannya yaitu dengan tidak meletakkan kayu pada tempat yang lembab. Selain itu, kayu juga dapat dilapisi dengan oli bekas dari kendaraan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pelapukan fisika atau mekanik. Pelapukan ini disebabkan oleh faktor alam. Contohnya suhu, tekanan, dan air. Nah, contoh dari pelapukan fisika atau mekanik yaitu batu. Batu lama-kelamaan yang dibiarkan terus-menerus dialiri air akan mengalami suatu pelapukan. Yang ketiga yaitu pelapukan kimia. Pelapukan ini disebabkan oleh faktor kimia itu sendiri. Nah, pelapukan ini juga disertai dengan perubahan susunan zat pembentuk benda. Contohnya yaitu hujan asam. Maksudnya di sini yaitu hujan asam yang melapukkan benda-benda pada udara terbuka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkaratan pada benda. Secara terminologi, korosi atau perkaratan didefinisikan sebagai degradasi atau penurunan kualitas suatu material akibat interaksi antara material tersebut dengan lingkungannya. Nah, perkaratan dapat terjadi pada logam. Kemudian perkaratan ditandai dengan bercak-bercak warna kuning kecoklatan. Lalu perkaratan terjadi karena adanya reaksi antara logam dan oksigen. Kemudian bagaimana sih cara melindungi logam dari korosi atau perkaratan? Yaitu dengan cara yang pertama, memodifikasi lingkungan. Kemudian yang kedua, memodifikasi sifat logam. Lalu yang ketiga, melapisi atau menggunakan pelapis sebagai pelindung. Lalu yang terakhir, menggunakan proteksi katodik. Berikut merupakan materi selanjutnya yaitu tentang ayat tentang perubahan wujud benda dan sifatnya. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat aydiya biqadariha fahtamala saylu zabadar rabiya wa mimma yuqiduna alaihi finnari ibtigha'a hilyatin aw mata'i zabadam mithlu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'u wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadzalika yadribullahu al-amthal. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai suatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17. Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya air hujan yang turun dari langit dan kemudian mengalir ke lembah-lembah.
yang artinya air tersebut mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kemudian ayat tersebut juga menjelaskan tentang pembuatan logam yang dibuat untuk membuat perhiasan atau alat-alat lainnya. Peristiwa hujan tersebut terjadi karena adanya uap air yang ada di udara yang terbentuk karena adanya penguapan yang terkena sinar matahari. Uap air juga bisa terbentuk dari udara yang dilepaskan oleh manusia. Terkadang uap air tersebut tidak menebal meski udara dalam keadaan dingin karena tidak adanya debu di udara. Dalam kondisi tersebut, uap air akan tetap berada di udara. Namun, ketika angin membawa debu ke tempat uap-uap air tersebut, maka air yang menebal akan berbentuk awan. Jadi, anginlah yang membantu penyerbukan terhadap awan sehingga merubahnya menjadi air hujan yang mengguyur ke bumi. Peristiwa turunnya air hujan tersebut melibatkan adanya perubahan wujud benda, yakni menguap. Ketika air laut, sungai, ataupun air danau menguap terkena sinar matahari, serta mencair, yakni ketika awan atau campuran debu dan uap air berubah bentuk menjadi air hujan. Ketika angin membawa debu ke tempat uap-uap air tersebut, maka air yang menebal akan berbentuk awan. Jadi, anginlah yang membantu penyerbukan terhadap awan sehingga merubahnya menjadi air hujan yang mengguyur ke bumi. Peristiwa turunnya air hujan tersebut melibatkan adanya perubahan wujud benda, yakni menguap. Ketika air laut, sungai, ataupun air danau menguap terkena sinar matahari, serta mencair, yakni ketika awan atau campuran debu dan uap air berubah bentuk menjadi air hujan.